Dadi apa sahur ora poso. Alah, Kayak lonceng-lonceng. Kenapa sih? Itu adalah launching launching kehidupan itu. Oke, oh ini anak bapaknya sedang dalam yang kondisi kanan. sangat lemah sebenarnya ya. Seharusnya jangan diinterogasi dulu ya. Assalamualaikum teman-teman, gimana masih berpuasa kan? Iya, alhamdulillah kalau begitu teman-teman. Yang jelas untuk puasa hari ini sudah hari ketiga kayaknya. Kemarin aku nggak bikin konten teman-teman karena ya sibuk dengan kegiatan ya. Aku maunya aku bikin konten tiap hari, cuman aku sibuk gitu. Hari kedua ke pertama sekarang kan kita mulainya itu hari Kamis kawan-kawan, ya enggak? Hari Kamis, Jumat, ketiga sekarang teman-teman, hari ketiga. Oh my god ya, mudah-mudahan kita kuat, mudah-mudahan kita sabar, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa panjang lebar lagi ya, kita bakal mereaction beberapa video-video keren, beberapa video-video asik, video-video tentang Mas Iyun, Ridho ataupun Sobat Ngarit dan info-info yang lainnya ya. Semua saya rangkum di sini, mudah-mudahan menjadi menghibur buat teman-teman semuanya, kemudian bisa memberikan informasi yang positif untuk teman-teman semuanya. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke video yang pertama. Let's go. Mau agak serius nih pembicaraannya nih, siangan dengan siapa nih? Apa memang masih nyoy? Emang muka aku sejanda itu. Oh, Wah, enggak, aku tanya gitu. Kenapa kakaknya jenenge lemen iki, Jen? Enggak. Kena terus sih? Belum. Enggak, maksudnya apa motivasi kakak itu belum menikah gitu loh. Aku tak belajar. Ya. Jika nanti ada pertanyaan yang contoh nih, kapan Mas kenapa Mas itu kok enggak menikah gitu. Karena aku kan seumuran lah sama kakak. Karena kalau aku lebih ke, aku mending pondasinya ke finansial dulu sih. Karena kalau nikah itu kan pasti punya kehidupan yang pengennya lebih mateng kan, gak yang main-main gitu. Lebih ke situ sih, karena memang pada dasarnya pondasi pernikahan itu kan finansial. Finansial itu dalam arti apa ya? Maksudnya uang kah? Apa gitu? Dari Semuanya. Dari ekonomi, dari pasangannya kita nggak tahu dia karakternya gimana, kan kita harus mengenal dia lebih jauh. yes. Tiba-tiba dia psikopat gimana? Dalam arti psikopat itu main tangan. Ya kayak gitu gimana dong? Kan kita nggak tahu. Iya. Berarti menjalin hubungan itu harus lama juga ya kak ya, ketika berpacaran itu ya? Ya nggak tahu, kalau misal kamu udah kenal cewek, baru kenal tapi kamu udah yakin, ya nggak apa-apa, kawinin aja. Langsung dikawin gitu ya? Langsung kawin. Kan di KTP namanya kawin, bukan menikah. Status kamu di KTP apa? Kawin. Oh, berarti kamu udah kawin. Oh, belum. Berarti belum kawin. Perjaka. Ya enggak, belum kawin dong. Belum kawin Ya, ya. kan belum kawin. Kalau Di KTP. iya, kalau udah kawin namanya apa? Kawin di KTP. Ya, ya. Ya kan? Aduh. Bukan menikah kan? Berarti kakaknya belum kawin sama sekali ya? Belum. Ben, Wah, tapi cantik banget nih kakaknya ya, cantik ya. Ini siapa namanya sih? Ayang, bos. Ayang, ku rindu kamu. Nih bagus nih, ngasih edukasi nih sama Mas Iyun nih kayaknya nih ya kan. Masih Apa? enggak bercanda. Enggak. Adalah pokoknya. enggak, maksudnya kamu itu tipikal suka cowok yang di atasmu atau di bawahmu? Apa seumuran? Atas bawah ya biasa aja, sama aja. Oh,
Biasa aja. Sama aja, atas bawah juga. Oh, Yang iya, penting iya, kan iya. ini, yang penting kan satu frekuensi berkoneksi gitu. Oh, Kalau Mas Ian pacarnya nggak diikutin. di Nggak bawah. berduit nggak di ini, nggak diikutin. Apa gimana? Berduit. Orangnya berduit atau enggak? Mm. Orangnya ya cukup lah. Wah, alhamdulillah. Cukup lah. Wih, Cukup lah. Masya Allah. Kamu Cukup paham? lah ya. Malam ya Mas Yun live-nya. Aku nanti lewat jam 11 itu apa namanya sudah hot aku nyari yang rawa-rawa. Jadi yang rawa-rawa. Yang rawa-rawa runtek, yang hudut krim gitu aku kalau. Ya kalau tadi Mas Yun nanya berduit enggak, kalau cewek istri yang tipe Mas Yun yang gimana? Oh, tipe Yang cewek penting. aku. Nah, Makasih. cantik. Nah, cantik lahir dan batin. Iyalah pasti itu. Terus Kaya. Kaya. kok ada kayaknya ya? Terus Iyalah. Hidup ini tanpa aduh, ada ya, warisannya orang tuanya itu banyak. Wah. biar saya buat Mas Yun. Wah. Ya, itu aja lah, itu aja. Cantik sama warisannya banyak. Itu. Nah gitu. Mm-mm. Kalau warisannya nggak banyak gimana? Anak tunggal, kalau bisa anak tunggal lah. Wes, anak tunggal. Oh jadi anak tunggal kaya raya cantik. Mm. Minta paus sama siapa? Kalian pada typing minta paus. Tapi enggak tanya ke saya, Apa? muka pas-pasan kayak gitu kok mau cari yang kayak gitu Mas? Kan kita kan nggak harus ngeliat muka. Yang Yes. penting ini itu tadi ya, semar mesem itu tadi ya. Yang utama. Yang penting hantamannya. Enggak. Yang jelas ekonomi dulu ya kan. Apa sukses apa tidak untuk seorang laki-laki nih. Untuk perempuan kriterianya terserah nih ya kan. Ya kalau bisa yang cari sukses juga. Betul kan Mas Yun? Betul lah ya kan. Next. Apa nih? Arep dadi apa? Sahur ora poso. Alah. Arep dadi apa? Jam 12 wis do buka. Arep dadi apa? Wis tuwa ora poso. Agus ra tau poso, tapi kok melu riyaya. Sahur arep dadi Sahur pagi-pagi. Kapan nih kemarin? masih 14 jam yang lalu. Ya udah, siapa tahu mungkin dia lagi musafir kawan-kawan ya kan. Next. Perkara lihat yang teman-teman Alis langsung naik ya Pak. Aduh terngiang-ngiang sama mama tembem ya Pak. Aduh. Juga bantu orang tua. Ya, ketika sampean wah itu. Ya. Ketika sampean mendahulukan orang tua itu katanya guru ngajiku itu ini. Rezekimu akan dilipat gandakan. Itu suara apa? Kayak lonceng-lonceng. Apa sih? Itu adalah launching kehidupan itu. Ya ketika sang naga sudah Sang naga. bunyikan loncengnya, di situ akan ada secuil rezeki yang terjatuh.
sang naga. Jadi sapi. Ya rojo kok ya sa. Katanya Kata mau sapi ya, apa? mau sapi. Juga bantu orang tua. Ya ketika sampean Ada yang bilang nih kayak kalau pakai kerudung dia tuh sama Karpuja gitu. Enggak sih, jauh. Oke, Nek. Oke. Sekarang info selanjutnya nih ya kan. Ini ada ibu tiri kejam di Sukabumi nih, tega menganiaya anak tirinya sampai meninggal. Duh, ya Allah. Oke, ini yang lagi viral di Sukabumi ini ya pelakunya ya. Ini ibu tirinya yang jilbab coklat ini Aduh. korbannya anak tirinya. Yang Ini baju hitam laki-laki di ya? sebelahnya ini ayah kandung anak ini ya. Jadi ayahnya ini menikah dengan ibu tirinya yang jilbab coklat tadi. Oke, Oh, ini anak bapaknya sedang dalam yang kondisi kanan. sangat lemah sebenarnya ya. Seharusnya jangan diinterogasi dulu ya. Ini bapak ini istilahnya kepala dusun di tempat mereka tinggal. Sedang ditanya siapa yang menganiaya anak. Kalau sampai meninggal kayak gini kan memang kurang ajar, dan memang betul nih harusnya cepat-cepat untuk diinterogasi, takutnya terjadi kenapa-kenapa. Pas ini nih klarifikasinya mungkin dia. Sampai Bapaknya. di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya saya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya, orang ke rumah sakit, Bos." Kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Almarhum sempat curhat nggak Pak? Tentang keluhan-keluhan. Iya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia tuh punya anak angkat, dua, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Nah, kan pernah kayak gitu ternyata. Itu sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Isep. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat, arek bager walah gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Oh, Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu. waduh. Para ibu tiri, ini pelajaran buat kalian semuanya ibu-ibu tiri. Ya. Jangan sampai hal ini terjadi ya, karena kebanyakan sekarang tuh seperti ini. Ya Allah, apa sih tujuannya ibu itu? Apa sih tujuannya ibu itu sampai melakukan hal seperti ini, ya Allah? Semoga kasus ini cepat selesai ya. Tersangka mendapatkan hukuman, buat almarhum semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin, ya Allah. Kasihan banget. Oke. Selanjutnya nih ada apa lagi nih? Pajak buat apa? Aduh, pajak lagi. Warga datang keluhkan pajak motor jadul ya. Motor jadul naik ya secara signifikan. Tapi jalan banyak rusak orang. Aduh. Saya arep bayar pajak lor Jawa Tengah lor, ki aku lagi bayar pajak lor. Ki motor iki lor. Tahun 2006 lor, 20 tahun wis lor. Nah, iki lho pajake lor, TE lor. Oh. 500 punjul lor. 500 punjul. Ini ki duit digawe apa kabeh? Niki apa ki bangun niki?
wis ndang bayar lur, bayar. Ini pajaknya sama apanya Pak? Sama apa namanya? Sama plat nomornya ya? Bener nggak Pak? Aduh, bisa jadi sih. Untuk plat nomor tuh biasanya kan berapa ya? 300-an gitu ya. Kalau 200-an berapa? Berarti pajaknya mungkin ya. Oke, tapi di sini banyak loh keluhan-keluhannya untuk Jawa Tengah nih. Nah, Jawa Tengah ramai ajakan stop bayar pajak kendaraan bermotor. Jawa Timur adem ayem. Guys, ternyata ketika kita bayar pajak, baik itu roda 2, roda 4, gubernur, wakil gubernur itu mendapatkan insentif dan itu jauh di atas gajinya. Bahkan katanya per bulan itu bisa lebih dari 1,5 miliar untuk gubernur itu. Nah itu sih ngomong ini mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, namanya Matur Husairi. Hai Mas, saya lihat konten di sampean itu ngomong ternyata mak pipa itu 1,6 ya? Wow. Hampir 1,7. Hampir 1,7. Itu dasarnya dari mana? Ya gini Cak Soleh, jadi tunjangan operasional kepala daerah itu, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu sebenarnya diatur di PP 109 tahun 2000. Kemudian itu diatur di Pergub nomor 14 tahun 2019 dan direvisi dengan Pergub nomor 5 tahun 2024. Kalau gubernur hampir 1,7. Hampir sama 1,7. Kalau wakil gubernur? Wakilnya 900-an lebih. 900 juta. Oh iya dong. Dan itu pajak. Per bulan apa per tahun? Per bulan. Per bulan. Berarti masyarakat itu berbondong-bondong bayar pajak untuk nyenengin pejabat untuk dong. ngasih fasilitas ke pimpinannya, ke gubernur maupun bupati. Artinya katanya sorry. Katanya Pak Ahok itu ya, pembayaran pajak seperti ini kan kayak sama dengan kayak dulu waktu zaman Belanda. Pajak diminta seperti ini dengan nominal tinggi, itu sama kayak minta ke budak gitu ya kan. Coba cari deh videonya Ahok pada saat dia bilang seperti itu. Tapi bisa dikatakan benar juga ya kalau kayak gini. Ya kita lihat perpajakan di Indonesia nih, ya cuman kentut aja yang nggak dipajak. Ya semuanya dipajak bos. Ini tuh dipajak. Pokoknya semuanya dipajak sekarang. Parkir, iya kan, mobil, rumah. Kita mau makan aja dipajak. Aduh, ya wes. Kalau semuanya begitu, nggak usah bayar pajak aja deh. Ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton Dewan sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menghibur kawan-kawan semuanya dan bisa memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.